beri aku ruang, oke thank you. Toxic relationship sih, yang emang udah nggak sehat. Jadilah pasangan yang lebih open minded aja sih sama pasangannya. Kayaknya semua orang perlu santai aja. Halo Tribuners, balik lagi bersama Rena Laila di On Cam Every Night. Malam ini kita kedatangan tamu nih, musisi Jaiko dan Sagia. Mereka berdua lagi rilis lagu baru. Daripada penasaran, langsung aja kita ngobrol tentang lagu barunya. Halo, apa kabar kalian? Halo. Baik. Hai, Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Nah, gimana nih di tengah pandemi, seperti apa sih kesibukan kalian? Ngapain aja sih? Dari Jaiko dulu deh. Kesibukan paling kalau gue yang jadi lari ke hobi, terus makin sering bikin lirik sih, palingan di rumah. Sama main game. Udah gitu doang. Paling ngulik-ngulik yang kadang-kadang lucu ya, dikulik nih gitu, lihat-lihat YouTube. Hobi-hobi yang menarik, beli tanaman kemarin. Tumen-tumennya beli tanaman. Ini kayak ibu-ibu ya, yang lagi viral itu kemarin itu beli apa sih? Jadi aneh-aneh gitu. Monstera, bentar lagi beli Monstera lu. Oh ya, Monstera, ya bener banget. Nanti dijual lagi jadi ini loh, jadi mahal 2 kali lipat. Asli. Mungkin kali ya, bisa itu. Oke. Hobi yang ditekunin ini, nanam bercocok tanam kah? Atau ada hobi lain yang lagi tekunin? Semuanya sih, bercocok tanam iya, terus main RC juga, sama paling main skate, udah gitu aja. Sama kemarin belajar iseng potong rambut teman-teman kayak gitu. Wow, mau buka barbershop kah atau gimana? Amin. Amin, oke. Next project ya, bikin barbershop sendiri. Next project. Oke. Kalau Sagia sendiri lagi sibuk apa ini? Kayaknya lagi di jalan nih. Iya, alhamdulillah aku masih kerja. Aku masih kerja, kan di Bali juga. Emang lagi drastis banget, turun banget kan. Iya. Sangat amat sepi, tapi ya alhamdulillah masih kerja. Jadi ya terus teman-teman juga masih banyak yang ngubungin untuk bikin lagu segala macam. Terus terkadang juga sama Jaiko juga masih suka kayak kita ngomongin konsep-konsep untuk single ini gitu. Jadi itu aja sih sebetulnya. Tapi selama pandemi ini kalian masih sering ketemu kah atau gimana? Sila di Bali sih. Kalau di Jakarta di Bali. Kita pasti nongkrong bareng. Oh, temen nongkrong nih ceritanya sama Sagia. Suka. Iya, udah dari kapan? Udah lama. Udah lama banget ya. Nah, pandemi ini kan udah setahun lebih nih, hampir 2 tahun. Udah mulai terbiasa kah? Atau emang terkendala nih buat berkarya gitu? Untuk sebagian ya pasti ya, karena kita kadang emang banget butuh gigs segala macam, tapi sejak pandemi kan udah nggak bisa adanya lagi kerumunan segala macam, terus mulai dijaga ketat protokolnya segala macam. Terus jadi media promosi kita selain gigs itu kadang-kadang jadi kayak kentang kalau ngeluarin sesuatu gitu. Karena kita butuh panggungan, butuh gigs. Kalau nggak ngeluarin sesuatu juga jadinya gimana ya? Jadinya kayak nggak produktif, banyak ide yang nggak bisa tersalurkan. Cuman ya serba salah lah pokoknya. Nothing tulus aja pokoknya. Nothing tulus. Oke, tapi kalian Bismillah aja lah. Bismillah. Apa-apa dikerjain, yang penting ya ada cuan gitu ya. Harus. Oke. Kan ini sebelum ke karya ini karya ini sama karya sebelumnya ada jeda berapa lama sih, Jaiko? Jedanya lumayan lama karena tadinya kayak ngebaca prediksi kayaknya COVID udah mau udahan nih. Oke. Terus ditahan, kayaknya udah mudahan nih. Tapi kok lama-lama diperpanjang terus gitu. Udahlah, keluarin aja lah. Nggak mau, nanti tinggal ngeluarin lagi yang baru gitu sih paling. Tapi itu berarti produksi lagunya udah lama nih atau gimana? Udah lama ya sih, 2 tahun. Setahun lalu kali ada ya sih. Awal pandemi. Tahun lalu. Enggak, tahun lalu kok.
Pandemi udah sih, kayaknya udah pandemi deh itu. Udah Ya. Berarti tertunda cukup lama ya, baru bisa keluar awal Agustus ini. Lumayan. Nggak ketebak soalnya COVID-nya. Nah, ngomongin tentang karya kalian yang baru nih, kan lagunya judulnya Got a Plan. Tentang apa sih lagunya sebenarnya? Bisa ceritain? Sila coba jelasin sih. Oke, Syegia dulu yang cerita. Apa sih ini lagu tentang apa sih? Toxic relationship sih. Relationship. Oke. Ya, yang emang udah nggak sehat. Cuman dua orang ini masih tetap mau mempertahankan. Terus ya sebenarnya lebih ke situ sih. Terus apa lagi kok? Keterpaksaan kalau gue sih dalam sebenarnya hubungan. lanjutin dari lo aja sebenarnya sih. Apakah lagu ini ada yang pernah kejadian atau ini adalah lagunya Syegia sebenarnya? Kalau gue pribadi pernah mengalami hal sama. Mana? Tapi lagu ini jadi tuh kemarin sebenarnya gimana ya Sil? Gimana awalnya emang aku yang bikin apa sih liriknya pertama. Jadi Jaiko kayak humming bersenandung untuk refnya gitu. Habis itu aku bikin, ya udah akhirnya ternyata ke situ arahnya. Temanya jadi absurd ya. Pas lagi moodnya gitu, pokoknya nulisnya gitu aja. Iya. Hari itu sesuai mood aja gitu. Jadi sesuai mood nih nulis lagunya. Berarti moodnya Syegia pas itu lagi ngerasain toxic relationship nih. Iya, bisa dibilang iya. Kenapa? Jadi emang perlu curhat kali. Jadi emang lagi perlu curhat, ketemu Jaiko. Tertuang dalam lagu. Ya. Waduh, emang habis diapain sih sama Astaga. Ayo, gue jadi penasaran nih. Udah lah, kita nggak boleh lihat ke belakang ya kan. Oke, harusnya maju ya. Yang lalu bisa berlalu gitu. Iya, udah setahun yang lalu juga kan. Udah lah ya. Terus, ya, terus apa sih yang unik dari lagu ini? Selain emang ini curhatan hatinya Syegia? Lagunya jarang-jarang sih temanya, terus liriknya juga yang lagi relate gitu kan. Musiknya juga yang sesuai lagi zamannya musik-musik buat ngopi. Jadi kalau ngopi-ngopi itu denger lagu ini, lagunya gue banget gitu ya. Ya nggak sih? Iya, lagu lebih santai lah kita. Lebih santai. Lagu santai. Ini genrenya masuk ke mana nih lagu ini menurut kalian? Bisa pop R&B kali ya? Iya, pop R&B. Oh, iya. Pop R&B. Terus kenapa kok lagu ini tuh dipilih kalian buat duet? Enggak Jaiko aja yang nyanyi atau Syegia aja yang nyanyi? Karena sebenarnya emang refnya jujur cocok dinyanyiin sama si Syegia. Waktu itu pernah nyoba hummingan, cuma kayaknya enggak sih. Mungkin kalau cuma Jaiko jadi terlalu menye-menye kali ya. Terlalu cowok kok gini gitu ya. Ini cocoknya lagu buat cewek gitu ya. Terlalu kayaknya sedih banget gitu. Kalau misalnya ada ceweknya mungkin akhirnya jadi lagunya jadi konflik kan memang. Ya, kalau misalnya cowok doang berarti dia curhat tapi terlalu menye-menye mungkin gitu. Tapi yang pertama kali ngusulin ini lagu buat diduetin itu Jaiko atau kamu, Syegia? Sebetulnya produser kita si namanya Ray. Dia juga produser dan rapper juga. Namanya Ray Rock dan dia itu bikin musiknya terus dia langsung kasih ke dan itu juga kebetulan waktu itu di studio ada aku sama si Jaiko kan. Dia dengerin terus tadinya mungkin mau garap sama Jaiko aja cuman habis itu ada aku terus sampai akhirnya ya itu pas si Jaiko bersenandung bikin nadanya terus aku coba untuk
nulis lirik, aku nyanyiin, nggak tahu udah langsung jadi aja gitu hari itu. Berarti nggak sengaja datang pas waktu ketemu sama Joyko, padahal nggak niat bikin lagu, jadi niat bikin lagu gitu ya kemarin itu? Iya. Oh, itu prosesnya berapa lama dalam jadiin satu lagu itu? Cepet sih, aku langsung bikin refnya langsung hari itu juga. Terus Jaiko besokan, ya pokoknya pas pertemuan kedua. Habis itu waktu itu ada perdebatan. Aku atau Jaiko mau ngisi verse 2. Cuman setelah aku coba juga, setelah aku kayak ya apa namanya coba untuk nulis segala macam, aku kayaknya aku pas di refnya aja sih gitu. Sampai akhirnya aku bilang sama Jaiko untuk dia aja yang masuk ke verse 2-nya gitu. Oke, berarti kamu yang nyanyi verse 2-nya gitu ya? Jaiko jadinya, aku cuma nyanyi refrennya. Refrennya aja. Iya. Oke. Oke, terus part mana sih yang paling menggambarkan isi lagu menurut masing-masing deh, dari Joyko dulu? Part gimana? Part mana nih, lirik yang mana yang menggambarkan isi hati kalian gitu, yang pas banget, oh ini loh liriknya ngena banget di aku gitu. Part masing-masing sih. Kalau part gue relate banget, jadi gue pernah ngerasain itu, dan apa yang gue tulis di situ dulu sempet kayak gue ngejalanin hubungan yang itu kayak ngehambat karir gue gitu, kayak gue mau gini ya dipikirnya gini, gue mau gini dipikirnya gini. Jadi kadang-kadang tuh gue pengen ya lu kalau mau jalanin hubungan kasih gue space buat gue maju gitu. Oke. Karena tidak sejalan dalam hal karir gitu. Bukan karir sih, maksudnya apa, negatif thinking pasangan tuh kadang-kadang kan kita kadang posesif. Ada boys time, ada girls time gitu. Jadi girls time boleh punya teman-teman cewek, apa boys juga punya time sendiri. Jadi nggak harus yang di situ aja. Terus gitu ya. Punya mimpi yang besar gitu masing-masing gitu kan. Oke, berarti seorang Joyko itu pernah posesifin sama cewek nih. Nah, apakah harus 24 jam telepon atau gimana? 24 jam tuh harus ngabarin. Kamu di mana? Di sini. Kalau mau ke situ kabarin ya ke situ, gitu-gitu. Dan kamu itu sosok yang nggak bisa kayak gitu atau gimana? Apa yang kamu jelasin tadi, perlu boys time sama girl time gitu? Iya, semua orang pasti butuh kan, kayak ya punya waktu relaxing sendiri gitu. Tapi emang kita pribadi masing-masing karakternya emang begitu sih. Kadang di tempat nongkrong pun juga suka yang diem aja udah. Kita malah diem ya di situ kayak orang introvert gitu. Ya Allah, kasihan banget sih. Kalau Syagia sendiri, part yang mana nih yang paling kena? Ya part aku lah, part refnya. Oke, terus kok kayaknya nggak mau cerita lebih jauh gitu ya? Aku sih buka aja kali sih. Ya jadi forum curhat. Takut ya nanti aku ungkap di sini gitu ya. Masih warga soalnya, masih warga. Waduh, masih warga. Oh, masih se-circle nih ceritanya atau gimana nih? Ya itulah. Oke. Aduh, kenapa sih Jeko ketawa-ketawa itu kenapa Jeko? Kamu tahu kah di balik ceritanya? Enggak, pura-pura nggak tahu aja. Oh ya, pura-pura nggak tahu. Oke, tapi di lagu ini people behind-nya itu siapa aja sih yang terlibat dalam proses pembuatan lagu ini? Ray terutama yang bikin musiknya, terus yang kadang-kadang juga kasih ide-ide bagusnya buat lu kayaknya cocok gini, terus Sheila tuh cocoknya gini-gini gitu. Sudah teman-teman dari Twilo Records juga yang bantu buat artwork segala macem, terus foto dan lain sebagainya.
Oke. Nah, kan tadi si Jeko pernah nyinggung di awal kesusahan promosi karena gara-gara PPKM itu nggak bisa gig gitu kan untuk promosi lagu-lagu. Nah, di tengah pandemi ini, promosi apa sih yang kalian lakukan selain, karena kan nggak bisa nge-gig nih, apa sih promosi yang kalian lakukan untuk mempromosikan lagu A God Plan ini? Ya, paling kita berusaha semaksimal mungkin gunain sosial media buat promosiin lagu. Terus lagunya udah bisa diputer di semua platform musik. Ya itu sih paling kita maksimalin di sosial media aja. Atau bikin TikTok-nya mungkin. Gitu. Sheila. Apakah Jeko aktif di TikTok? Suka joget-joget gitu? Loh, katanya TikTok mau paling promosi di TikTok nih. Harusnya tuh Jeko harus memperkenalkan gerakan-gerakan terus biar viral gitu, Jeko. Ajakin Shegia, ajakin nge-TikTok nih. Sheila tuh dancer jago loh. Ya, kok lu lah. Lu lah yang jago ngedance, Sil. Ya nggak perlu. Ya sebetulnya nggak perlu dari dance kali ya. Kalau misalnya TikTok bisa kita bikin mungkin yang lain kali gitu. Karena ini kan gitu. Iya, karena ini kan lagunya juga nyantai kan, bukan yang ngebeat gitu. Jadi mungkin ya nantilah kita pikirin apa yang kita akan bikin kok. Oke, ditunggu karya kalian di TikTok. Astaga. Oke, nah boleh tahu nggak sih, kan ini kan lagu tentang toxic relationship nih. Apa sih yang pesan yang ingin kalian sampaikan di lagu ini? Kalau aku lebih ke kayaknya semua orang perlu santai aja deh untuk menjalani semuanya ya, semuanya. Karena kalau enggak pasti ada satu pihak yang ngerasa dirugikan gitu loh, dan apa-apa tuh perlu banget komunikasi sih, harus lancar gitu, kayak jadi kita ambil jalan tengahnya, jangan mau menang sendiri, atau emang ya pokoknya apalagi pas zaman pandemi ini kan memang makin stres kita kan ya. Iya, benar. Jadi kita mau mengajak aku mau mengajak orang-orang semuanya lebih santai aja, semuanya akan oke-oke aja kok gitu. Oke, tapi goal relationship menurut Shegia itu apa sih? Yang kayak apa? Yang kayak gimana? Ya sebetulnya simple sih, dipercaya dan komunikasi aja, walaupun emang itu tersimpel tapi tersulit gitu loh. Kalau yang maksudnya kalau emang dua itu udah memang bisa dimasterin, kayaknya untuk kedepannya akan oke-oke aja sih. Mau ada badai, mau ada apa juga kayak jalannya udah terus. Tapi kalau dua itu komunikasi sama kepercayaan nggak ada, udahlah, mending dari awal mending gak usah. Tapi aku agak ngulik sedikit pribadi ya, kepribadian. Shegia, kamu tuh lebih memilih yang emang sepemikiran sama kamu, yang hobinya sama, atau yang apa-apa kayak kesukaannya sama, atau gimana? Enggak. Sebenarnya kayak gitu nggak terlalu aku pikirin sih ya. Yang penting chemistry-nya aja sih. Kalau misalnya emang ternyata dapet yang, soalnya pernah aku sama yang sama semua banget, itu juga jadinya jatuhnya ngebosenin. Oke. Nggak ada ide baru gitu loh. Jadi akhirnya itu aja yang dilakuin. Karena terlalu sama gitu. Okay. Yang terlalu bertolak belakang juga akhirnya nggak nyambung. Nggak nyambung juga sih. Jadi gimana nih cari yang chemistry-nya? Ya itu makanya nggak, siapapun itu, menurut aku siapapun itu yang emang akhirnya aku pilih, ya semuanya memang harus, ya kuncinya, saya balik lagi, kuncinya di
trust sama communication, udah itu aja. Oke, trust communication. Oke, kalau Jaiko sendiri, apa sih menurut kamu pesan yang ingin kamu sampaikan di lagu ini? Jadilah pasangan yang lebih open minded aja sih sama pasangannya, terus let her atau let him be. Maksudnya dia mau kejar mimpinya, biarkanlah dia kejar mimpinya. Jangan terlalu negative thinking sama pasangan. Karena ujung-ujungnya juga kalau misalnya pasangan kita sukses atau berhasil kan, yang bakal bikin bahagia juga kesuksesannya itu, ya nggak sih? Open minded ya, Okay. biar nggak diposesifin. Yes. Oke, tapi Disupport pasangannya. Support pasangannya, ya benar. Benar banget sih. Nah, kalian ini kalau boleh tahu masuk terjun ke dunia musik itu sudah sejak kapan sih? Aku sebetulnya dari kecil ya, dari SMP gitu aku udah mulai nyanyi. Dari SD, SMP, SMA gitu udah mulai nyanyi-nyanyi kayak ikut paduan suara, terus udah gitu sampai akhirnya pas SMA terus kuliah akhirnya kayak bikin apa sih, band. Ya bikin band, terus udah gitu reguleran, terus coba-coba bikin musik sendiri. Tuh. Apa yang bikin kamu tertarik dengan nyanyi sampai kamu bikin lagu sendiri, nyanyi sendiri gitu? Apa ya kebebasan bersuara aja sih sebetulnya, kayak nyanyiin lagu orang kan nggak harus versinya sama orang itu kan. Kita bisa mengekspresikan diri kita lewat lagu orang yang mungkin relate, atau emang kita juga suka sama musiknya, ya lebih kayak apa ya, bisa mengeksplor diri kita aja sendiri gitu. Dan itu emang salah satu yang bagus banget sih untuk apa namanya, nge-relief stres juga gitu kan. Kayaknya semua orang perlu musik deh di hidupnya gitu kan. Tapi iya. Biasanya kalau kamu nulis lagu itu emang tentang patah hati atau relationship yang emang putus gitu atau gimana nih biasanya? Enggak sih, jangan gitu dong, Mbak. Sedih banget saya kayaknya hidup saya. Enggak sih, kayak kalau misalnya untuk hip hop gitu-gitu enggak apa ya, tergantung warna musiknya sih. Oke. Tapi biasanya kamu tuh bikin lagu tuh genre apa? Banyak kalau aku nggak terpatok sama satu. Cuman memang kalau untuk apa ya, saya berkarya yang diinin, aku lebih ke R&B, soul, hip hop, lebih ke situ gitu. Kalau untuk kayak aku ngeband di apa sih namanya, kayak di Bali ini kan juga ada komunitas musiknya gitu kan. Itu aku bebas aja sih. Ada kayak rock juga, aku pop rock, terus reggae pun juga pas sini ada gitu. Jadi aku nggak ngebatasin diri aku di musik gitu. Berarti emang ya sesuka hati lah ya, lagi pengen genre apa atau lagi pengen ngapain gitu ya. Iya. Nah, kalau Jaiko sendiri, oke. Nah, Jaiko sendiri, kalau boleh tahu masuk ke dunia musik tuh sejak kapan sih? Nge-rap sih lebih ininya dulu tahun 2008-an lah. Wow, berarti lebih duluan saja ya, dari kecil udah aktif di dunia musik ya? Silam apa aja dia, dunia seni di ini nama dia. semuanya. Bisa apa aja kalau Silam mah. Terus nge-rap aja atau gimana nih Jaiko selama ini? Awalnya nge-rap dulu tuh, yang pertama kali nge-rap tuh
masih yang bener-bener hip hop 2000-an banget, yang masih pakai topi, kalung, terus bajunya gombrong, oversize jeans. Ya masih yang kayak gitu sih dulu. Terus ya lambat laun makin explore segala jenis musik, makin tahu arahnya kemana sih. Oke, terus nih, ajakin dong buat Tribuners buat dengerin lagu baru kalian yang Got a Plan ini. Dengerinnya di mana aja kalau boleh tahu? Coba promosi. Boleh ada di semua digital platform sih, mau Spotify, mau Apple Music, mau Deezer, ada di Joox. Semuanya ada. Video klipnya menyusul, nunggu Sheila pulang dari Bali. Oke, ditunggu ya. Share. Instagramnya juga ada. Instagramnya apa? Boleh di-follow. Instagramnya ada @shagiaism ya. Iya. Oke. Sama @jaiko. Jeko. Oke, terakhir nih buat Tribuners yang penasaran banget nih sama lagunya, nyanyiin dong Got a Plan ini buat Tribuners semua. Sepenggal aja nggak apa-apa, nggak sampai selesai. Now I got a plan. I really wish that I could just run. Oh no, I won't pretend. Oh no, it's already 10. The world knows we can't be friends. No one to blame. Oke, thank you Shagia, karena Joyko terputus nih, kita tutup ya malam ini. Terima kasih udah ngobrol bareng di On Cam Every Night. Ditunggu karya-karya barunya ya. Bye-bye. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.